Siap ya? Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua dan sehat selalu. Ica, Iqbal, hari ini adalah waktumu untuk bisa mempresentasikan dari hasil apa presentasi di mana makalah yang akan kalian paparkan. Nah, harapan saya kalian untuk bisa mempresentasikan sebaik-baik mungkin. Nanti akan ada flashback, timbal balik pertanyaan. Kalau ada yang nggak ngerti, nanti bisa pertanyakan dan sebagainya. Nanti bisa disosialisasikan ke kita, di mana hasil ini akan saya end record untuk kegiatannya. Nah, untuk selanjutnya, saya persilakan Iqbal untuk bisa memperkenalkan dan membahas materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang makalah yang telah kami buat, yaitu lingkungan kerja. Pengertian lingkungan kerja yaitu dalam dunia kerja pada suatu perusahaan banyak sekali aspek penunjang yang mendukung berjalannya suatu perusahaan, antara lain contohnya adalah karyawan, peralatan kerja, lingkungan kerja, dan lain-lain. Hal-hal tersebut perlu sekali diperhatikan agar mencapai tujuan dalam perusahaan dalam mendapatkan perjalanan dengan baik. Yang akan kita bahas di sini adalah masalah lingkungan kerja. Karena lingkungan kerja sangat berpengaruh terhadap keadaan karyawan yang ada pada suatu perusahaan. Dengan memperhatikan lingkungan kerja diharapkan dapat menambah semangat dalam bekerja. Apabila semangat kerja karyawan meningkat, maka otomatis produktivitas karyawan juga akan meningkat. Iqbal, di depan ada slide-nya. Ya, Pak. Di depan ada slide-nya. Kalau Sorry, Pak. apa jenis lingkungan kerja, Iqbal? Jenis lingkungan kerja fisik dan non fisik. Nah, apa bedanya fisik sama non fisik, Bang? Kalau fisik, Pak, adalah semua keadaan berbentuk yang berbentuk fisik yang terdapat di sekitar tempat kerja yang dapat mempengaruhi karyawan, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau non fisik, yaitu menyatakan bahwa lingkungan kerja non fisik adalah sebuah keadaan yang terjadi yang berkaitan dengan hubungan kerja, baik dengan alasan maupun dengan sesama rekan kerja. Oke, selanjutnya apa aspek lingkungan kerja? Aspek lingkungan kerja. Yaitu yang pertama pelayanan kerja. Yang kedua kondisi kerja. Yang ketiga hubungan karyawan. Apa kondisi kerja itu, Bang? Kondisi kerja yaitu karyawan sebaiknya diusahakan oleh manajemen perusahaan sebaik mungkin agar timbul rasa aman dalam bekerja untuk karyawan. Kondisi kerja ini meliputi penerangan yang cukup, suhu udara yang tepat, kebisingan yang dapat dikendalikan. Oke, selanjutnya ke Ica. Apa faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja? Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja yaitu yang pertama penerangan, yang kedua suhu udara, yang ketiga bising, yang keempat penggunaan warna, yang kelima ruang gerak, yang keenam keamanan bekerja, Pak. Kenapa faktor-faktor ini menjadi penting dalam mempengaruhi lingkungan kerja? Apa, Pak? Kenapa faktor-faktor itu menjadi penting, menjadi mempengaruhi lingkungan kerja? Untuk mempengaruhi agar lingkungan kerja itu berjalan dengan baik, Pak.
Bisa kasih contoh? Contohnya lingkungan kerja pada perusahaan, Pak. Kayak mana contohnya? Apa contohnya? Seperti tepat waktu, Pak, seperti tepat waktu, Pak. Tepat waktu apa ya itu? Dalam hubungan kerja yang berkaitan dengan perusahaan. Di sini kan contohnya adalah penerangan, suhu udara, bising, penggunaan warna, ruang gerak, keamanan bekerja. Nah, yang dilihat itu adalah bagaimana kamu bilang ada tepat waktu di bagian mana sih? Kayak gitu. Kamu bilang tepat waktu. Seperti Pak di penerangan itu, seperti di penerangan Pak. Penerangan itu berjalannya suatu perusahaan tak luput dari adanya faktor penerangan. Begitu pula untuk menunjang kondisi kerja, penerangan memberikan arti yang sangat penting, Pak. Jadi bukan waktu ya, kalau yang kamu bilang contohnya adalah penerangan. Kan? Bukan waktu kan? Iya, Pak. Jadi bukan waktu. Oke. Next. Jadi harus bisa diperhatikan antara membedakan antara penerangan dan waktu, karena waktu itu adalah jam. Jadi kalau penerangan itu bagian yang harus bisa dilihat adalah ketika kita masuk ruangan gelap atau terang, itu adalah bagiannya. Iya. Itu yang bisa dilihat. The next keselamatan dan kesehatan kerja, ada K3 dalam lingkungan kerja, apa itu? Keselamatan dan kesehatan kerja yaitu suatu kondisi dalam pekerjaan yang sehat dan aman, baik itu bagi pekerjaannya, perusahaan maupun bagi masyarakat dan lingkungan sekitar, pabrik atau tempat kerja tersebut. Keselamatan dan kesehatan kerja juga merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan. Yang bisa menyebabkan, contohnya apa sih yang bisa menyebabkan kecelakaan itu, coba? Kayak mana? Pernah ada ya? Kecelakaan itu. Contohnya kuli bangunan, Pak. Kuli bangunan tertimpa tangga. Tertimpa tangga. Oke, karena kurang kehati-hatian jadi tertimpa tangga. Oke, boleh. Oh, siap. Oke, selanjutnya aja. Apa manfaat lingkungan kerja? Manfaat lingkungan kerja yaitu menciptakan gairah kerja sehingga produktivitas dan prestasi kerja meningkat. Sementara itu, manfaat yang diperoleh karena bekerja dengan orang-orang yang termotivasi adalah pekerjaan dapat dilaksanakan dengan tepat, yang artinya pekerjaan diselesaikan sesuai standar yang benar dan dalam skala waktu yang ditentukan. Jadi kalau dikaitkan dengan kepuasan kerja, apa sih dari lingkungan kerja terus ada hubungan dengan kepuasan kerja yang kamu tulis di sini? Apa maksudnya? Kalau kepuasan kerja itu Pak, sikap emosional yang menyenangkan dan menciptakan pekerjaannya. Ya, hubungannya apa gitu loh? Hubungannya apa? Kepuasan kerja dan lingkungan kerja. Antara lingkungan kerja dan kepuasan kerja. Kerja dan hubungannya untuk
Hubungannya dapat menentukan tingkat kinerja karyawan yang tinggi maupun rendah. Di situ kan ada beberapa contoh yang Ica kasih ya itu loh. Jadi yang bisa Ica menjelaskan otomatis akan bisa menyebutkan adalah kepuasan kerja dengan lingkungan kerja. Gimana Ica bisa menghubungkan antara keduanya? Gimana faktor antara kepuasan kerja dan lingkungan kerja tadi bisa berjalan? Ica. Bentar, Pak. Oke, masih ya. Kita jeda dulu. Kita sampai selesaikan untuk si Ica untuk memikirkan. Nah, selain dari kepuasan kerja, itu ada beberapa yang Ica jelasin. Ada faktor-faktor yang pengaruh lingkungan kerja. Apa aja deh lingkungan kerjanya? Ya, mantap. Saya, Pak. Boleh, Iqbal, boleh. Apa tadi, Pak? Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja. Yang pertama yaitu suasana dan lingkungan pekerjaan yang tidak kondusif atau bising. Yang kedua yaitu sikap pemimpin dalam kepemimpinannya yang menuntut agar karyawan tersebut mencapai apa yang perusahaan itu inginkan dengan menekan, Pak. Itu jadi beberapa faktor. Sekarang apa? Nah, itu aja, Pak. Ya, jadi sebelum kalian bisa ngasih kesimpulan dari sebuah lingkungan kerja, sedikit saya ngasih tahu dulu. Contoh, kalian udah ada bekerja belum? Belum, Pak. Apa? Belum. Jadi kalau belum bekerja, nah contohnya sekarang kita lihat kalian tinggal sama siapa sekarang? Orang tua, Pak. Orang tua. Nah, di orang tua itu adalah suatu lingkungan yang bisa kita garis bawahi adalah lingkungan. Di mana ketika lingkungan, contoh Ica, Iqbal, artinya posisinya adalah tinggal di pada lingkungan keluarga, otomatis berbeda. Orang tua Ica itu beda dengan orang tua Iqbal. Otomatis dalam ketika mengasih peraturan atau tindak lanjut ketika harus berpikir, kamu nggak boleh ngelakuin ini loh. Artinya jangan pulang malam si Ica itu loh, ya kan? Si Iqbal dia pulang malam nggak masalah itu loh. Nah itu adalah tindakan aturan, disiplin dan sebagainya. Terus Ica dikasih kamar sendiri, ya kan? Nah sedangkan Iqbal dia susun sarden. Jadi dia bisa 3 orang atau dia tinggal sama adiknya satu kamar. Nah, itu adalah dua kondisi yang menunjukkan bahasanya lingkungan di rumahmu itu adalah lingkungan di mana kamu bisa menggambarkan lingkungan kerja nantinya. Jadi soal nyaman tidaknya itu adalah ketika kamu nyaman apa enggak tinggal di rumah. Contoh, kalau Iqbal tinggal di rumah bisa 1 kali 24 jam, artinya bisa memahami dari tindakan di mana si Iqbal betah di rumah dalam 24 jam sekitar 12 jam. Tapi kalau Ica lebih 24 jam kayak itu karena belum bekerja. Dia di rumah masak, nyuci dan sebagainya. Itu adalah kenyamanan yang dia dapatkan oleh orang tuanya. Nah, si Iqbal enggak kayak itu loh, karena dia cowok, artinya dia lebih keluar. Nah, itu yang bagaimana ketika kamu nyaman di rumah, tinggal di rumah, jadi senyaman mungkin ketika kamu bekerja, artinya itu nunjukin kamu ngerasa di rumah tadi punya kenyamanan sama di lingkungan kerja. Jadi kamu harus nyaman dulu deh dengan kondisi yang ada. Jadi lingkungan itu adalah kayak di mana kita tempat berada. Jadi kita berada di sana berarti kita harus senyaman mungkin bisa tenang di sana. Contoh, ruang yang masuk tunggu berarti kayak ruang kerja, terus teman kerja. Kalau di rumah siapa? Orang tua, adik, sepupu, kakak. Itu adalah teman kita itu loh. Gimana kita bisa nyaman, artinya kita harus tahu memposisikan antara kedua belah pihak. Artinya, oh ya, saya ini adalah kakaknya, saya ini adalah mbaknya, kayak gitu loh, kayak Ica dan sebagainya. Oh ya, saya ini sepupunya. Saya bisa memposisikan diri saya pada suatu bidang tertentu. Artinya apa? Aku bisa ngelakuin ini
karena saya sebagai kakaknya. Jadi aku bisa membimbing adikku kalau dia melakukan salah, aku bisa negur dia dan sebagainya. Itu adalah lingkungan. Jadi ketika kamu nyaman, oh ya, kakakku ini Naomi, kakakku ini membenarkan ketika saya salah dan sebagainya. Itu adalah suatu contoh ketika kamu merasa benar merasa nyaman di suatu tindakan atau di rumah itu sendiri. Jadi kalau kondusif atau tidak kondusifnya, maka itu tergantung kamu gitu loh. Jadi kalau kamu nyaman di rumah, berarti kamu di lingkungan rumahmu itu adalah kamu nyaman. Nggak ada kondisi, artinya kamu nggak betah di rumah. Itu adalah kondisi kamu adalah nyaman di rumah. Sama di kantor. Kamu nyaman di kantor, kamu bisa pulang sampai sore dan sebagainya, itu ketika kamu nyaman. Tapi kalau kamu nggak nyaman, maka idealnya adalah kamu nggak betah di sana. Gitu loh. Jadi otomatis kamu akan pulang sebelum jam waktunya. Atau kamu nggak disiplin. Kayak gitu loh. Nah, itu antara kondusif. Jadi kalau kondusif itu kondisi yang semuanya memadai. Dari ruang kerja, rekan kerja, dan sebagainya. Itu yang nunjukinnya. Jadi kalau nggak kondusif, sebaliknya. Teman kerjanya kita musuhan terus, dan sebagainya. Kita saling itu. Nah, itu yang harus dilihat. Jadi otomatis menjelaskan, kita harus nyaman dulu pada suatu tempat. Tempat kerja di mana kita berada tadi. Jadi lingkungan itu yang menentukan kita bisa bertahan ketika kita berada pada suatu pekerjaan. Jadi mau di hotel, mau di dinas pendidikan atau dan sebagainya, berarti kita harus tahu dulu kayak Ica. Jadi harus posisinya harus memahami kondisi yang ada di situ. Jadi jangan sampai tidak memahami kondisi lingkungan yang beda-beda. Jadi tergantung ruang kerjanya. Jadi kalau umpamanya kerjanya bagian apa, otomatis berbeda dengan lingkungannya masing-masing. Itu harus diperbarui. Jadi jangan sampai kamu nggak tahu antara apa sih faktor yang mempengaruhi dari lingkungan kerja. Nah, contoh di sini. Lebih yang dicontohin si Echa adalah semuanya adalah ketika adalah ketenangan dalam lingkungan kerja yang bentuknya fisik kayak gitu. Fisik ya, ada fisik non fisik ya. Otomatis kalau rasanya fisik, maka kayak penerangan, suhu udara, bisik, penggunaan warna dan sebagainya itu adalah kondisi keamanan. Itu adalah tanda fisik yang kita rasakan, kita lihat, kita pegang dan sebagainya. Artinya kita bisa lihat secara nyata. Tapi non fisik atau lebih berkaitan pada diri kita dengan apa yang kita hadapi. Artinya apa? Kita nyaman dengan karyawan si A. Otomatis kita harus bisa posisiin dong. Kita nyaman pada sosial itu, dan kita harus tahu posisi kita. Oh iya, rekan kerja tuh kayak gini. Kita harus ngikutin cara dia. Jangan sampai kita nggak itu. Sama tadi. Kalau sudah tahu fisiknya lebih banyak, jangan sampai keselamatan kita terabaikan. Contoh, kerja bangunan. Tahu-tahu ketimpa tetangga, tadi apa yang dimaksud. Itu jangan sampai itu yang dilakukan. Nah, itu adalah bagian yang harus catat ketika kamu mengetahui apa itu keselamatan kerja. Nah, kebalikannya, tadi ada hubungannya ketika lingkungan kerja itu akan menimbulkan kepuasan. Artinya apa? Ketika berada pada suatu posisi lingkungan kerja, kita adalah merasakan ada kepuasan pada suatu bidang, otomatis kita ngerasa semuanya itu bisa kita puas atau enggaknya itu tergantung dari lingkungan kita tadi. Jadi sama bilang, kamu nyaman nggak di rumah, berarti kamu puas. Kayak gitu. Atau kamu nggak puas di rumah, kamu sering pergi. Kayak gitu. Itu yang menentukan posisi ketika kamu nyaman atau enggaknya. Nah, balik lagi kesimpulan. Nah, di sini sedikit yang pengen aku tanya. Apa sih garis benang merahnya? Ica, boleh kasih keterangan apa yang menjadi maksud dari lingkungan kerja tuh, Ca? Apa, Ca? Apa, Pak? Lingkungan kerja itu apa? Garis merahnya. Lingkungan, bentar, Pak. Lingkungan kerja itu dalam dunia kerja yang pada suatu perusahaan banyak sekali aspek penunjang yang mendukung berjalannya suatu perusahaan. Oke, aspek penunjang. Oke, kalau Iqbal apa sih, Mbak? Saya, Pak. Bentar, Pak. Lingkungan kerja adalah menjadi salah satu hal yang mempengaruhi produktivitas dan semangat kerja karyawan. Tanpa lingkungan kerja yang baik, karyawan akan mudah bosan dan tidak betah untuk bekerja di tempat tersebut. Secara umum ada dua jenis lingkungan kerja, fisik dan fisik.
eh, fisik dan non fisik, dua jenis lingkungan kerja ini sama-sama mempengaruhi terhadap kinerja karyawan. Udah, Pak. Oke. Oke, untuk Ica sama Iqbal otomatis sudah tahu ya jadi situ. Nah, ada nggak Ya, Pak. yang ingin kamu ketahui atau ingin kamu tanyakan ketika kamu udah bahas dari lingkungan kerja? Apa sudah paham atau mungkin ada yang mau ditanyakan Ica atau Iqbal terserah. Udah paham, Pak. Ica, Mau bertanya, Pak. oh, boleh. Bagaimana Pak agar pencapaian pada suatu perusahaan itu berjalan dengan baik itu apa yang harus kita lakukan, Pak? Apa yang harus Dalam suatu dilakukan ketika pencapaian menjadi bisa tercapai dengan baik? ya, Otomatis Pak. kerja keras. Jadi jangan sampai apa yang udah kamu lakukan. Contoh, kamu ketika kamu kuliah maka kamu udah ngerasa nyaman. Kamu pilih adalah kuliah di Universitas Bina Insan. Nah, ketika kamu pilihan kamu di Universitas Bina Insan, itu akan banyak biaya yang akan kamu keluarkan. Sebenarnya adalah waktu, tenaga, uang, dan sebagainya. Nah, itu harus semua adalah ketika kamu keluarkan, maka kamu harus tahu bagaimana biaya yang sudah kamu keluarkan tadi adalah bermanfaat. Contoh, ini adalah satu, ketika kamu adalah mengikuti kuliah daring, otomatis kamu ngikutin dengan sebaik gitu, termasuk tugas dan sebagainya. Kamu mengikuti dengan, termasuk hari ini ada ketika kamu mengikuti dengan Zoom, otomatis kamu harus tahu, oh ini loh yang harus aku lakukan sebagai mahasiswa. Ketika saya sudah ngikutin semua, maka saya tinggal ngambil hasilnya nanti. Artinya di akhir semester, artinya gimana nilainya itu tergantung gimana kamu upaya kamu. Tapi kalau kamu nggak pernah ngerjain tugas atau dan sebagainya, otomatis itu bisa mempengaruhi dari hasil yang akan kamu capai nantinya. Jadi kalau kamu nggak ngerjain tugas, terus kamu nggak pernah hadir, otomatis akan mempengaruhi dari tingkat keberhasilanmu di masa depan. Termasuk ada salah satunya contoh ada ketika kamu kuliah. Jadi kalau kamu nggak peka sama semua kegiatan, otomatis kamu akan rugi nantinya. Ya, Caya? Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Nah, oke, kalau nggak ada ditanyain, paling terima kasih buat Ical, Putri, Lestari, dan M. Iqbal Ramadan, dan sukses selalu buat kalian. Dan hari ini mungkin presentasinya cukup, karena kalian berdua, jadi topiknya akan lebih sedikit, sehingga kalian, yang penting kalian pahami. Jadi jangan sampai kalian tidak menguasai dari materi ketika kuliah, artinya kalian harus menguasai kuliah secara daring pun kalian harus tetap mengembangkan diri gitu loh. Jangan sampai kalian nggak mengembangkan diri untuk masa depan kalian, karena tanpa tatap muka pun kalian harus tetap mengembangkan diri. Gimana ngapain saja aku di rumah itu harus diperbaiki dan ditingkatkan dari tingkat kalian untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi jangan malah down karena tidak tatap muka ya. Sukses selalu buat kalian, dan saya Arya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.